Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, perilaku reproduksi. Perilaku reproduksi ini juga sama dengan perilaku seksual. Perilaku seksual ini juga sering diperlihatkan oleh remaja saat ini marak dibicarakan oleh berbagai kalangan di masyarakat. Perilaku ini terjadi karena globalisasi yang membuat dunia tidak terbatas pada bebasnya model pergaulan para remaja. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang seks dan hormon. Sistem saraf melakukan komunikasi langsung pada sinapsis. Untuk menyampaikan pesan secara meluas, sistem saraf memanfaatkan hormon. Satu tipe hormon, yaitu hormon steroid, memiliki 4 cincin karbon. Steroid adalah turunan kolesterol. Kita seringkali diperingatkan mengenai bahaya kolesterol yang berlebihan. Tetapi kolesterol dalam jumlah yang menengah dibutuhkan untuk menghasilkan hormon-hormon yang penting. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Umumnya tubuh jantan dan betina berbeda dalam berbagai aspek, termasuk perbedaan yang ada dalam otak. Yang pertama, pengaruh hormon seks yang mengatur. Yang kedua, perbedaan seks pada hipotalamus. Yang ketiga, perbedaan seks pada korteks cerebrum dan kognisi. Yang keempat, pengaruh hormon seks yang mengaktifasi. Yang kelima, manusia. Yang keenam, pria. Dan yang ketujuh, wanita. Terima kasih. Baik, selamat malam teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku reproduksi pada slide-nya yang keempat. Pada umumnya, tubuh jantan dan betina berbeda dalam berbagai aspek, termasuk perbedaan yang ada di dalam otak, yaitu yang pertama, pengaruh hormon seks yang mengatur. Pengaruh hormon seks yang mengatur itu sebagian besar terjadi pada tahap sensitif perkembangannya manusia. Pengaruh ini juga mengaktifasi dapat terjadinya kapan saja sepanjang hidup. Ketika hormon secara sementara mengaktifasi respon tertentu, pengaruh yang mengaktifasi respon tertentu akan terjadi pada organ-organ yang mungkin berlangsung lebih lama daripada hormon yang berbeda, tetapi pengaruhnya tersebut ada batasnya. Yang kedua, perbedaan seks pada hipotalamus. Selain mengendalikan perbedaan kelamin eksternal, hormon seks pada manusia awalnya berkembang juga melekat pada reseptor di bagian-bagian tertentu, pada hipotalamus, amigdala, dan area-area otak lainnya. Contohnya itu sebuah bagian hipotalamus anterior yang dikenal dengan nama nukleus dimorfik seksual bertukaran lebih besar pada jantan daripada betina dan berperan dalam mengendalikan perilaku seksual jantan. Yang ketiga, perbedaan seks pada konteks cerebrum dan kognisi. Hormon pada masa awal perkembangan juga dapat dipengaruhi konteks cerebrum, mengendalikan laju apoptosis relatif dibagi di area otak. Yang keempat, pengaruh hormon seks yang mengaktifasi kadar testosteron atau estradinal mengeluarkan pengaruh yang mengaktifasi sehingga mengubah perilaku secara sementara, tetapi juga pada tiap saat dalam hidup. Yang kelima, manusia. Walaupun ketergantungan manusia, tetap kadar hormon seksual lebih kecil dibandingkan spesies lainnya. Perubahan hormon dapat meningkatkan ataupun menurunkan kegiatan seksual. Yang keenam, pria. Pada pria, kenikmatan seksual tertinggi terjadi ketika kadar testosteron berada pada level tertinggi, yaitu sekitar umur 15-25 tahun. Hormon oksitosis juga berperan dalam kenikmatan seksual pada pria. Yang ketujuh yaitu wanita. Kelenjar hitoplasma dari pituitary
wanita berinteraksi dengan ovarium yang menghasilkan siklus menstruasi, sebuah periode ketika kadar hormon dan kesuburan mengalami perubahan yang berlangsung sekitar 28 hari. Sekian dari presentasi saya untuk slide yang keempat. Slide yang kelima akan dilanjutkan dengan teman-teman saya. Terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang variasi perilaku seksual. Yang pertama, interpretasi evolusi perilaku pemilihan pasangan. Yang kedua, apa yang dicari oleh pria dan wanita dicari pasangannya. Yang ketiga, perbedaan dalam hal kecemburuan. Yang keempat, identitas gender. Yang kelima, waktu pembentukan. Dan yang keenam, pengaruh pembentukan berdasarkan biologis. Interpretasi evolusi perilaku pemilihan pasangan. Berikut ini merupakan penguatan tentang hal umum. Pertama, pria lebih mungkin memiliki partner seks lebih dari satu, terutama untuk partner hubungan singkat. Kedua, wanita lebih mungkin mempertimbangkan potensi pendapatan yang dimiliki pasangan, sementara pria lebih mungkin mempertimbangkan kemudahan pasangan. Ketiga, pria umumnya memperlihatkan kecemburuan yang lebih besar jika ada indikasi penyelewengan seksual. Yang kedua, apa yang dicari oleh pria dan wanita dari pasangannya? Pria cenderung memiliki preferensi yang kuat untuk mencari pasangan yang lebih muda darinya. Sebuah penjelasan dari sisi evolusi adalah wanita yang lebih muda kemungkinan besar lebih subur daripada wanita yang lebih tua, sehingga seorang pria dapat menyebarkan gennya jika berhubungan dengan wanita muda. Pria akan tetap subur hingga usia tua, sehingga wanita tidak terlalu bersikeras mengenai kemudaan. Sebuah interpretasi berlawanan menyatakan bahwa wanita juga memiliki preferensi terhadap pria yang lebih muda darinya, tetapi kenyataannya hanya pria yang lebih tua yang memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk menikah. Yang ketiga, perbedaan dalam hal kecemburuan. Sebagian besar pria dan wanita yang telah secara langsung mengalami situasi dengan pasangan yang tidak setia mengatakan bahwa mereka lebih marah jika pasangan mereka menjadi lebih intim secara emosional dengan orang lain dan pada penyelewengan seksual.